Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Rosiana Umami, NBI 14625000108, ingin menjelaskan tentang evaluasi kinerja algoritma genetika atau GA dan juga PSO dalam penyelesaian masalah optimasi. Untuk agenda pada presentasi ini yaitu yang pertama akan membahas apa itu sebenarnya komputasi evolusioner. Kemudian yang kedua algoritma genetika atau GA. Kemudian ada metode particle swarm optimization. Kemudian apa sih perbedaan dari GA dan juga PSO? Kemudian implementasi dalam project yang kita lakukan. Yang terakhir yaitu source code dan hasil dari project yang kita lakukan. Apa itu komputasi evolusioner? Komputasi evolusioner merupakan pendekatan optimasi yang meniru mekanisme evolusi biologis seperti pembentukan populasi, seleksi, crossover, mutasi, dan juga iterasi untuk memperoleh solusi yang semakin baik. Nah, apa itu genetika algoritma atau GA? Nah, di sini GA itu adalah teknik optimasi dan pencarian berbasis evolusi dengan meniru proses evolusi biologis, sehingga pencarian solusi tersebut dilakukan melalui seleksi, crossover, dan mutasi pada sekumpulan individu dengan meniru proses evolusi biologis, sehingga pencarian solusi tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan seleksi, crossover, dan mutasi pada sekumpulan individu. Untuk practical swarm optimization atau PSO itu sendiri merupakan metode optimasi stokastik dengan berbasis populasi dengan memanfaatkan perilaku kolektif partikel yang terinspirasi dari perilaku sosial sekawanan burung atau ikan dalam mencari makan dan juga dalam mencari solusi optimal secara efisien. Nah, apa sih perbedaan dari GA dan PS versus PSO itu sendiri dari segi aspek inspirasi? GA itu adalah proses dari evolusi biologis. Kemudian untuk PSO yaitu meniru perilaku kumpulan atau kawanan burung atau ikan. Cara kerjanya untuk GA dengan menggunakan seleksi, crossover, dan juga mutasi. Untuk PSO dengan menggunakan posisi dan kecepatan partikel. Kemudian dalam proses pencarian untuk GA membentuk solusi baru dibentuk dengan cara melakukan kombinasi dan juga mutasi individu. Sedangkan untuk PSO sendiri bergerak partikelnya bergerak menuju solusi yang terbaik baik secara pribadi maupun secara global. Kelebihan dari GA yaitu dia lebih eksploratif, mampu mencari banyak kemungkinan solusi. Untuk PSO itu sendiri, dia bersifat lebih sederhana, cepat konvergen, dan juga mudah diimplementasikan. Nah, sedangkan untuk kekurangan, genetik algoritma ini bisa lebih lambat dan butuh banyak pengaturan dalam parameternya. Untuk PSO bisa cepat terjebak pada solusi secara lokal jika variasi partikelnya itu rendah atau kurang. Kemudian implementasi proyek dengan menggunakan optimasi strategi retensi data pelanggan telco dengan menggunakan GA dan juga PSO. Nah, dalam persaingan industri telekomunikasi atau telco yang semakin kompetitif, perusahaan ini tidak hanya dituntut untuk memperoleh pelanggan baru, namun juga harus mempertahankan pelanggan yang sudah ada agar tetap loyal atau setia. Nah, hal ini menjadi penting karena memang biaya untuk mendapatkan pelanggan baru itu umumnya akan lebih tinggi dibandingkan dengan mempertahankan pelanggan yang lama. Oleh karena itu, perusahaan harus memanfaatkan data pelanggan secara optimal untuk memahami pola perilaku, kemudian mengidentifikasi potensi pergantian pelanggan, dan juga serta menentukan strategi retensi yang tepat sasaran. Nah, permasalahan utama dalam penelitian ini yaitu yang pertama, pelanggan itu memang berpotensi berpindah atau berhenti menggunakan layanan, tetapi memang gejalanya tidak selalu terdeteksi di awal atau lebih awal. Nah, kemudian yang kedua, data pelanggan itu memang sudah tersedia, namun belum dianalisis secara maksimal untuk membaca pola perilaku pelanggan. Nah, yang ketiga, perusahaan juga belum memiliki cara yang optimal untuk memilih kombinasi strategi retensi terbaik dari banyak pilihan yang ada.
Nah, solusinya apa? Maka solusinya yaitu dengan membangun sistem optimasi strategi retensi pelanggan yang mampu menentukan kombinasi tindakan terbaik secara otomatis berdasarkan data pelanggan yang sudah tersedia. Nah, dengan demikian, maka perusahaan dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dalam menyusun program loyalitas, kemudian juga pemberian intensif, bonus, promosi khusus, maupun pendekatan layanan pelanggan yang akan lebih terarah. Nah, untuk metode kita punya dua metode. Metode yang pertama dengan menggunakan genetic algorithm atau GA yang mampu mencari kombinasi strategi retensi yang terbaik dari berbagai kemungkinan dengan menggunakan proses seleksi, crossover, dan juga mutasi. Kemudian untuk PSO, Practical Swarm Optimization, di sini sebagai alternatif karena memang mampu mencari solusi secara optimal berdasarkan pergerakan partikel dalam suatu ruang solusi. Nah, sehingga sesuai untuk optimasi strategi dengan menggunakan banyak parameter. Yang pertama kita lakukan, kita membutuhkan data customer churn atau pergantian customer. Kemudian yang pertama kita melakukan import library yang dibutuhkan dalam source code. Kemudian yang kedua kita membuat daftar tindakan retensi pelanggan. Misalnya ada aksi yang nomor dua, yaitu memberikan diskon bulanan sebesar 20% dengan biaya tindakan 9 dan juga diperkirakan dapat meningkatkan peluang pelanggan bertahan itu sebesar 0,18 atau 18%. Nah, yang berikutnya kita akan melakukan load dan juga pre-processing data, di mana load dataset ini mengubah data kategori atau teks menjadi data angka. Nah, misalnya pada kolom jenis kelamin, layanan internet, kontrak, dan juga metode pembayaran yang tidak bisa langsung diproses karena bersifat teks oleh model, maka perlu diubah menjadi angka terlebih dahulu. Kita membuat tabel prediksi seperti yes, untuk kategori yes diubah menjadi satu, artinya pelanggan berpindah atau berhenti, kemudian no diubah menjadi kosong, yang artinya pelanggan itu tetap bertahan. Kemudian berikutnya kita melakukan trend churn predictor dengan menggunakan random forest. Jadi melatih model prediksi churn ini, prediksi untuk pergantian pelanggan ini dengan menggunakan algoritma random forest. Nah, untuk yang berikutnya yaitu kita melakukan fitness function dengan menghitung nilai fitness dari kombinasi tindakan retensi pelanggan. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi nilai fitness, maka semakin baik strategi tersebut. Karena memang berarti tindakan yang dipilih itu akan mampu memberikan nilai retensi yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi, jika biaya tindakan ini terlalu mahal atau manfaatnya kecil, maka nilai fitness ini bisa lebih rendah atau bahkan bisa menjadi negatif. Nah, berikutnya kita lakukan GA atau Genetic Algorithm, di mana struktur program yang digunakan untuk menjalankan optimasi ini, yang pertama dengan end underscore customers itu adalah sama dengan jumlah pelanggan yang akan diberi rekomendasi tindakan retensi. Kemudian dengan populasi size-nya itu 50, yaitu jumlah individu dalam satu populasi, and generation-nya sama dengan 100, di mana jumlah generasi atau iterasi GE-nya, kemudian nilai crossover rate-nya 0,8, di mana peluang terjadinya crossover antar individu itu sebesar 0,8. Kemudian mutasi rate-nya dengan nilai 0,1, maka peluang terjadinya mutasi pada gen tersebut. Ini source code-nya. Kemudian setelah itu kita melakukan metode Practical Swarm Optimization atau PSO, di mana dengan menggunakan optimasi PSO ini, nilai end customers-nya itu adalah jumlah pelanggan yang akan diberikan tindakan retensi, kemudian nilai practicals-nya itu 50, jumlah partikelnya 50. Kemudian iterasinya itu ada 100 dengan bobot 0,7, di mana bobot ini akan mengatur seberapa kuat partikel dalam mempertahankan arah geraknya. Kemudian CW-nya itu 1,5, di mana faktor kognitifnya yaitu dorongan partikel dengan mengikuti pengalaman terbaiknya sendiri. Untuk nilai C2-nya 1,5 juga, di mana faktor sosial yaitu dorongan partikelnya itu mengikuti solusi terbaik dari seluruh suam. Nah, ini source code-nya. Kemudian kita melakukan generate
untuk rekomendasi per pelanggan. Jadi setelah algoritma itu memilih aksi terbaiknya untuk pelanggan yang berisiko berpindah, maka fungsi ini menyusun hasilnya menjadi tabel yang akan lebih mudah dibaca. Di mana di F address-nya itu sama dengan data pelanggan yang beresiko berpindah, kemudian action IDS-nya itu yaitu daftar aksi yang dipilih oleh metode GA ataupun PSO. Kemudian probability chance-nya yaitu probability untuk setiap pelanggan itu berpindah. Nah, algoritma name-nya itu diisi nama algoritma apa yang digunakan, misalnya memakai metode GA atau PSO. Nah, dari percobaan tersebut kita dapatkan evaluasi model hasil prediksi Chon ini di mana kita mendapatkan F1 nilai F1 skornya dan juga hasil evaluasinya untuk masing-masing metode baik GA maupun PSO. Nah, didapatkan juga untuk grafik konvergensinya baik masing-masing metode dan juga perbandingannya mana yang menghasilkan terbaik. Nah, kesimpulan dari percobaan tersebut kita dapatkan bahwa hasil perbandingan dapat disimpulkan untuk PSO, metode PSO, Practical Swarm Optimization ini memang lebih unggul jika dibandingkan dengan genetic algorithm atau GA dalam mengoptimasi strategi retensi pelanggan pada dataset yang digunakan, yaitu dataset telco customer churn atau perpindahan customer. Nah, dari total 7.043 pelanggan ini dengan menggunakan model random forest berhasil mendeteksi 1.904 pelanggan dengan resiko tinggi sehingga proses optimasi dapat difokuskan pada pelanggan yang benar-benar membutuhkan tindakan retensi. Nah, pada tahap optimasi ini, genetik algoritma menunjukkan kinerja yang kurang stabil karena memang mengalami stagnans pada generasi ke-60. Nah, hal ini menandakan bahwa GA ini berhenti berkembang dan cenderung terjebak pada solusi yang secara lokal. Sebaliknya, pada metode PSO memang mampu meningkatkan nilai fitness secara terus-menerus hingga iterasi yang terakhir dengan selisih nilai yang terbaik dan juga rata-rata yang sangat kecil sehingga menunjukkan bahwa pergerakan solusi memang bergantung pada lebih yang pada solusinya itu lebih terarah dan juga konsisten menuju hasil yang optimal. Nah, dengan demikian PSO dapat dinilai lebih efektif dan juga lebih andal dalam menghasilkan strategi retensi pelanggan yang optimal dibandingkan dengan metode genetik algoritma atau GA pada kasus ini. Nah, refleksi yang saya dapatkan pada mata kuliah ini yaitu saya belajar bagaimana hasil optimasi dari metode genetik algoritma dan juga PSO ini tidak hanya berhenti pada nilai fitnessnya saja, tetapi juga harus diterjemahkan menjadi sebuah hasil rekomendasi yang dapat dipahami secara mudah oleh pelanggan. Nah, di sini melalui fungsi rekomendasi ini kita juga bisa melihat hubungan antara probability churn atau kemungkinan berpindah, kemudian biaya bulanan yang dikeluarkan, biaya tindakan, peningkatan retensi dan juga nilai bersih dari setiap pelanggan. Nah, tantangan yang terjadi yaitu bagaimana menentukan tindakan yang benar-benar akan menguntungkan. Karena memang tidak semua pelanggan itu beresiko tinggi layak mendapatkan tindakan yang mahal. Jadi dari sini kita dapat memahami bahwa strategi retensi pun memang harus dipilih secara tepat dan cermat agar biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan itu memang sebanding dengan manfaat retensi yang dihasilkan. Demikian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.